Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah seseorang diam-diam menunggu kamu. Ya, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, itu saja kita mulai. Energi kamu ke seseorang yang diam-diam menunggu kamu. Energinya seperti apa? Nggak enak banget loh, tangannya nggak ada cincinnya. Energi kamu ke seseorang yang diam-diam menunggu. Kamu udah capek sama hubungan ini. Capek, pokoknya capek. Kamu udah capek, terus tapi entah gimana secuek-cueknya kamu kayak di hati kamu tuh cuma ada dia seorang, walaupun kamu nggak yakin juga sama dia. Dan akhirnya kamu sering overthinking. Bisa juga kamu banyak mengeluarkan uang karena orang ini. Tapi nggak semuanya ya. Dan kamu selalu berusaha menunjukkan perasaan kamu ke dia. Tapi bisa jadi ada kemungkinan energi cinta segitiga di sini ya. Kamu bingung harus melakukan apa ke orang ini dan sikap kamu sedikit banyak sudah berubah ke dia ya. Sekarang kita cek energi seseorang yang diam-diam menunggu kamu seperti apa. Energinya dia berusaha meyakinkan diri setelah dia banyak berpikir. Entah gimana, aku lihat orangnya agak-agak menutup diri ke kamu dan dia falling in love ya, kamu ya. Emang ada perasaan kadang yang mau diutarakan, diungkapkan, tapi dia kayak santai aja gitu. Mungkin care perhatian kalau dia feminin. Tapi kayaknya kalau dia maskulin agak-agak suka-suka dia gitu ya. Dia agak-agak cuek sih walaupun dia punya perasaan ya. Kalau kamu kan ada feeling tapi kayak ditunjukkan gitu kan. Seseorang yang diam-diam menunggu kamu. Pasti kalian pada wondering, kemana ya Raisa nggak bikin-bikin video. Aku sibuk bantuin mamaku bikin kue lebaran. Nggak deh, bohong. Aku tuh dari zaman aku kecil bukan tipe yang suka bantu-bantu bikin kue gitu loh guys. Beruntungnya mama aku tuh pinter banget bikin kue, pinter banget masak makanan apapun. Aku kan keturunan Sumatera Padang, you know lah ya, orang Padang pinter banget masak. Nah jadi dia nggak terlalu butuh banget anak-anaknya buat bantuin. Dan kebetulan keluarga kita tuh bukan keluarga yang apa ya kalau sama makanan gitu. Jadi dia bikinnya banyak, tapi cuma buat saudara-saudara atau orang yang datang yang selalu suka sama kue dia. Di rumah kita tuh paling aku nggak terlalu ini banget sama kue ya, jadi aku nggak suka bantu-bantu gitu, dan mamaku nggak memaksa aku buat bantu-bantu. Kalau kalian itu lebaran itu tipenya apa? Tipe yang sering bantuin mama kalian bikin kue atau tipe yang ngasih THR aja? Kalau aku tipe yang ngasih uang aja. Terserah mau beli apa, butuhnya buat apa, jadi kayak ya udah gitu. Aku nggak suka yang ribet-ribet bantu-bantuin gitu, lebih baik aku kerja. Oke, back to this topic ya. Seseorang yang diam-diam menunggu kamu, ini sebenarnya kadang ya, sebenarnya nih perasaan kamu sama dia sama, cuma kadang energinya suka beda gitu. Misal kamu lagi pengen dekat, dia cuek. Misal kamu lagi clingy, dia cuek. Tapi pas dia clingy ke kamu sebel atau kamu sibuk atau apa. Nah, itu energinya kadang bedanya kayak gitu. Persamaan, perasaannya sih sama, persamaan. Perasaannya sama sebenarnya. Dia juga udah ngerasa dekat, terikat sama kamu. Walaupun kadang ada rasa kehilangan nih. Kamu udah pergi atau udah berpisah? Ada rasa kehilangan dan dia sering banget overthinking mikirin kamu tuh ya, susah tidur ya.
Dia tipe yang fokus sama karir, finansial, dan agak keras kepala memang orangnya ya, susah diatur. Aku mencium bau-bau aroma seseorang yang dominan dalam hubungan. Jadi lebih banyak dia yang ngatur hubungannya daripada kamu ya. Mungkin ada perbedaan agama juga di sini ya. Ada yang apa nih? Ada yang dalam ini apa? Pekerjaannya dalam bidang hukum, tapi nggak semua ya. Di sini salah satunya lebih banyak berkorban, entah kamu atau dia nih. Dia suka kepoin kamu sih. Agak misterius sih memang orangnya. Kayaknya dia orang yang cukup penting nih. Dan kalau lagi kepikiran dia langsung tuh kepoin kamu ya. Seseorang diam-diam menunggu. Kenapa dia diam-diam? Kenapa dia nggak kasih tahu? Kalau lagi menunggu, ada-ada aja ya. Menunggulah diam-diam. Sebenarnya ini ada-ada aja bikin temanya sih. Ya, ini hubungannya udah berakhir mungkin. Dan sejak berakhir itu kalian langsung no contact, langsung nggak komunikasi mungkin. Entah gengsi atau males, langsung diam-diaman. Dia suka fokusin kamu nih. Iya, kalian udah berjauhan. Salah satunya nunggu, salah satunya cuek. Entah gimana, orang ini kayak masih mau membuka diri sih ke kamu ya. Kayak masih pengen hadir, muncul gitu tiba-tiba. Ada rasa emosi marah. Apakah dia seseorang yang sensitif? Apakah seseorang diam-diam menunggu? Kalian apa persiapannya? Persiapan buat lebaran. Aku siapin fisik dan mental. Enggak ya. Aku nggak sepositif itu juga guys. Aku sama kok kayak kalian. Tapi aku ya seperti biasa aja sih, tetap kerja. Kadang tuh lebaran masih suka ada klien yang nanya, Kak libur atau enggak? Gila-gila mereka ya. Tapi tahun kemarin aku pun masih kerja loh, jam sore tuh aku udah buka reading sore. Dari pagi sebenarnya kliennya udah nanyain, jadi ya udahlah aku open reading tuh sore udah terima reading di hari lebarannya. Bukan lagi pekerja keras dong aku. Oke, seseorang yang diam-diam menunggu kamu. Ini seseorang yang kayak pengen minta kepastian atau apa ya. Kayak ini hubungan kita gimana sih? Apa sih? Kita kenapa sih? Gitu. Kayak pengen ada sesuatu yang mau dia tanyakan atau validasi ke kamu nih. Iya, dia suka kepo-kepoin kamu nih, mencari validasi juga, cari-cari tahu tentang kamu. Bener sih, tuh kan. Tadi tuh aku masih ragu di awal ya, apakah ini hubungan cinta segitiga. Bener nih, ada kayak yang cinta segitiga di sini. Kayaknya belum terlalu serius dia. Apakah dia punya pihak lain, apa dia menghadirkan orang lain, atau dia punya pilihan-pilihan lain selain kamu. Bisa jadi kalian pernah kerja bareng. Atau kalian di satu circle yang sama, atau community yang sama, atau misalnya di satu circle pergaulan, atau pekerjaan, ya gitu-gitulah ya. Memang energi atau orangnya ini kayak nggak jelas. Apa sih ini maunya gitu? Gimana sih perasaannya ke kamu? Gitu ya, nggak jelas ya. Mungkin dia seseorang suka olahraga, exercise. Dia tipenya santai, relax. Jadi kamu tuh juga nggak bisa untuk minta kepastian atau tegas ke dia tuh kayak susah. Dia suka membicarakan kamu nih ke teman-temannya, kayak kayak suka nostalgia gitu, kayak ya suka bahas tentang kamu ke orang terdekatnya. Dan dia seseorang yang independen, mandiri. Tuh keluar kartunya nih, seseorang menunggu, tuh relate sama temanya kita. Ada sih yang kayak pengen ajak kamu ngedate, atau pengen ajak kamu pergi ngedate.
Dan di sini ada perbedaan tinggi badan random, tapi ya tiba-tiba aku pengen bilang kayak gitu. Mungkin salah satu dari kalian lebih tinggi postur tubuhnya. Dia suka membicarakan tentang ketidakjelasan hubungan kalian ini. Serius. Ini aku bakal ambil poin-poinnya aja ya. Aku nggak baca secara keseluruhannya. Dia itu seseorang yang selalu melakukan apa yang dia inginkan tanpa berpikir panjang. Dia lebih mengikuti lebih sering spontan aja gitu. Makanya sering kayak apa yang dia lakukan gak jelas. Misal dia bilang mau pergi, tapi dia nggak mikir dia sebenarnya ada waktu atau enggak. Jadi dia selalu ngomong aja gitu. Tapi after then kamu nungguin terus kayak ini orang jadi pergi atau enggak sih? Nah kayak gitu ya. Jadi dia suka melakukan hal spontan yang semau-maunya ya. Dan dia seseorang yang selalu welcome sama kamu. Ada rasa lelah nih, kamu atau dia yang lelah. Yang tadi aku bilang kan dia orangnya tuh kayak dominan, jadi suka-suka dia tuh. Ini kayaknya konsepnya suka-suka dia ya, spontan, dia mau ngapain suka-suka dia juga ya. Dan sering banget dia ngerasa kayak ini waktunya nggak tepat deh. Nggak tahu nih apa, entah kalian bertemu, entah kalian dipertemukan sama semesta nggak tepat, entah salah satunya udah punya pasangan, entah dalam komunikasi atau kalian mau bertemu selalu nggak tepat. Pokoknya ada waktu-waktu dimana tidak tepat ya. Mungkin kamu sama dia pernah ada di momen saling bantu-membantu, saling membantu. Dan orangnya kayaknya baik sih aku lihat nih. Nggak tahu nih konsepnya ada yang baik di sini orangnya. Kadang kamu tuh ada masalah sama dia, yang masalahnya tuh itu aja. Apa tuh? Coba pikirin apa itu kira-kira. Dan dia seseorang yang sibuk banget, mungkin pekerjaannya itu berhubungan sama handphone, gadget, atau dia sering banget online di handphone untuk bekerja. Mungkin orangnya mobile banget lah gitu pekerjaannya. Mobilitasnya sungguh tinggi ya. Bisa jadi seseorang yang kesel banget. Dari kesel banget ini dia mau move on, tapi di dalam hatinya sebenarnya dia tuh menunggu. Bisa ya. Tidak ada yang tahu isi hati seseorang selain dia dan Tuhan. Jadi jangan kalian tanya sama saya apa benar, apa salah dia masih menunggu. Tanyakan kepada Tuhan ya. Seseorang diam-diam menunggu kamu, dia tuh sebenarnya agak mati rasa ya. Soal hati tuh kayak males sebenarnya dia berurusan sama hati, relationship. Kayak seseorang yang sulit juga ya membuka hati buat lawan jenis. Mungkin pikirannya cuma kerja dan money. Sudah dipastikan dia menjauh sih sama kamu. Dia kalau maskulin tuh kalau laki-laki sisi maskulinnya tuh strong banget orangnya. Kalian tuh suka berdebat karena punya pemikiran yang berbeda, atau ada sesuatu yang berbeda di antara kalian. Mindset, pola pikir mungkin juga berbeda. Visi misi juga bisa jadi berbeda. Ada kamu di dalam dirinya, bagian part yang spesial, di dalam hatinya itu ada part itu isinya kamu. Ngapain di dalam hati ya? Kalau nggak dibuktikan, ada yang tipenya setia. Apakah di hatinya dia cuma ada kamu? Mungkin setianya sama kamu, tapi kalian mungkin nggak bisa bersama. Bisa aja kan nggak bisa bersama, tapi dia tuh setia sebenarnya, cintanya sama kamu aja. Who knows ya. Dan memang sih ini penghalangnya besar nih. Apa kira-kira penghalangnya? Ini kenapa makin kesini makin kuat energi cinta segitiganya ya. Nih dia lumayan cukup tahu sih dalam-dalamnya tentang kamu. Apa itu maksudnya dalam-dalamnya?
Tidak tahu saya, kamu tanya sama saya. Seseorang diam-diam menunggu kamu. Pokoknya dia lumayan cukup tahu lah tentang kamu. Entah dia kepoin kamu atau kamu suka cerita gitu ke dia. Atau kalian pernah ada di momen sharing. Dia orangnya sensitif nih, agak baperan. Dia suka diam-diam kepoin kamu tuh. Bukan cuma nunggu aja yang diam-diam, tapi kepoin kamu juga diam-diam. Kamu tuh selalu bikin dia tertarik. Ada satu hal di dalam diri kamu yang bikin dia tertarik. Mungkin ada juga dari mereka yang melihat kamu tuh dari sisi kemapanan, rajin bekerja kah, pekerja keras kah, ya. Ada rasa kagum juga ke kamu nih. Ya, mungkin beberapa yang dia inginkan tuh ada di kamu, ya, tipe-tipenya. Suka galauin kamu juga sih. Dia tuh suka apa ya, kayak welcome, suka menunjukkan kebaikannya, perhatiannya ke kamu. Kenapa seseorang diam-diam menunggu kamu? Seseorang diam-diam menunggu itu karena dia merasa ada sesuatu yang cerah atau ada peluang atau kesempatan kayaknya nih. Ya, ada peluang atau kesempatan yang menurut dia tuh di hubungan ini ada peluang dan kesempatannya. Ada hal positif lah dari hubungan ini sebenarnya. Iya, sejauh-jauhnya kamu sama dia nih ada seseorang yang memang menunggu. Dia kayak melihat secerca harapan atau cahaya di hubungan ini. Yang kalau misalnya dia usahakan tuh mungkin bisa berhasil gitu. Dia masih baper sih sama kamu. Ini dia mau ambil keputusan sih sebenarnya. Walaupun kayak terlihat pasif atau diam aja. Kamu masih dipikirin terus sih sama orang ini sebenarnya. Nah, ini dia selain diam-diam menunggu, diam-diam juga ada rasa kehilangan. Nah, orang ini masih bingung perasaannya mau diapain ke kamu jadinya. Masih overthinking juga tentang kamu. Dia merasa ya, kamu tuh orangnya positif. Di dalam diri kamu ada sesuatu yang positif menurut dia. Ya, dia ingin memiliki kamu sih sejauh-jauhnya dan sesulitnya. Tetap dia kan ada rasa ingin memiliki. Mungkin ada rasa marah ya, kayak dia pengen datang untuk memperbaiki atau minta maaf, bisa juga nih. Di sini aku lihat ada yang marah sih, ada yang emosi. Dan dia masih mempertimbangkan kamu ya. Kayak belum mau udahan gitu aja. Dan ada yang mau datang mungkin mau minta maaf. Mungkin terkait yang tadi aku bilang, mungkin kalian marah atau apa. Jadi bisa aja orang ini mau minta maaf. Seseorang kita mau cari tahu apa? Kenapa seseorang masih menunggu kamu? Sama aja gak sih tadi? Kenapa dia nggak menunjukkan ke kamu kalau dia masih menunggu kamu? Nah gitu ya maksudnya. Kenapa dia nggak menunjukkan? Karena sebenarnya dia kayaknya udah effort deh. Jadi dia mau menunjukkan tuh kayak malu atau insecure atau takut ya. Apalagi kalau punya salah ya kan. Jadi dia nggak menunjukkan itu juga. Gengsi juga bisa sebenarnya. Karena kamu sama dia kayaknya ada yang sikapnya udah berubah. Atau hubungan kalian udah nggak seperti dulu. Ada seseorang yang lagi buat strategi mungkin atau rencana. Jadi belum waktunya untuk menunjukkan kalau dia tuh masih nungguin kamu. Ada hal yang bikin dia overthinking sih sebenarnya. Kenapa dia nggak menunjukkan itu juga. Dan memang dia belum mau banyak action atau belum di tahap untuk action ya. Masih stuck aja di pikiran. Jadi belum ada di fase untuk do it ya, untuk melakukan sesuatu ke kamu. Kenapa nggak menunjukkan? Karena dia masih menahan-nahan dirinya sih. Mungkin dia pikir waktunya belum tepat atau ada hal lain yang masih dia fokuskan
Jadi dia belum fokus ke kamu atau belum fokus ke urusan relationship. Mungkin ada hal lainnya lagi dia pikirin atau fokuskan juga. Apa yang terjadi dalam waktu dekat antara kamu dengan seseorang yang diam-diam masih menunggu kamu? Karena komunikasinya nggak terlalu jelas antara kamu sama dia, seseorang ini kayaknya mau hadir atau datang, terutama itu komunikasi dulu yang mau dia lakukan. Ya mungkin mulai komunikasi dulu, dimulai dari situ. Yang terjadi dalam waktu dekat, kalau kamu makin menjauh, ada seseorang yang mungkin mengejar atau mendekat. Ini bisa kamu atau dia sih yang menjauh. Jadi disesuaikan aja, siapa yang menjauh itu nanti bakalan ada yang mendekat. Yang terjadi dalam waktu dekat, mungkin ada yang mau ngajak bertemu, ya kayak have fun, nggak yang terlalu berat banget sih pembicaraan, obrolan atau pertemuannya, lebih ke fun aja. Ya apalagi kalau seseorang buat salah, mungkin nanti ada sesuatu yang dia diperbaiki kan, jadi nggak mau yang heavy question atau talking about something heavy gitu ya, lebih ke fun dulu mungkin. Berusaha menunjukkan kalau mungkin dia masih ada feeling atau dia memilih kamu atau kamu tuh penting buat dia. Dan bakal ada seseorang yang hadir sih. Kalau misalnya ada yang memberi batasan, dia bakalan menerobos batasan itu. Misalnya dia ada salah satu yang ngeblok nih, misalnya di WhatsApp. Nanti dia misalnya bakal cari kamu di sosial media lain gitu. Itu maksudnya menerobos batasan seperti itu ya. Atau dia datang nih ke tempat kerjanya kamu atau ke rumah kamu walaupun kamu udah ngeblok dia misalnya ya. Itu seseorang yang berusaha menyelesaikan pekerjaannya dulu, baru nanti setelah selesai baru dia mungkin akan hadir ke kamu, meluangkan waktu ke kamu. Tapi ada juga yang lagi berusaha keras buat memberanikan diri, mengumpulkan keberanian juga. Apalagi kalau dia udah punya salah terus kan takut banget, nah itu berusaha untuk memberanikan diri. Karena kalau perasaan nggak bisa ditahan ya, jadi dia akan hadir tapi dengan versi emosional dia yang lebih stabil. Dan ada seseorang yang bingung ya, seperti ada seseorang yang bingung. Jadi mungkin seseorang ini akan mempersiapkan apa yang ingin dia katakan, hal-hal baik, hal-hal positif, gimana cara penyampaiannya supaya nggak ada lagi tuh miscommunication gitu, kayak salah bahasa, salah pembicaraan, salah omongan gitu. Jadi nanti bakal dia pikirin lah apa yang mau dia bahas, dia obrolin ke kamu supaya nggak saling menyinggung atau saling menyakiti satu sama lain nantinya. Energi seseorang yang diam-diam menunggu kamu. Tiba-tiba banget cek energi. Iya dong. Semua bisa kita bahas. Tidak ada yang tidak bisa. Energinya agak-agak emosi sih akhir-akhir ini orangnya nih. Beberapa mungkin ya sekitarnya dia banyak yang bikin dia emosi, marah juga. Dan beberapa ada yang lagi membahas, bisa jadi membahas tentang obrolan tentang hubungan kalian, minta advice, nasihat. Mungkin dia agak hopeless atau udah clueless nih tentang hubungan kalian harus seperti apa. Dan lagi berusaha menghibur diri juga, melakukan hal-hal yang bikin dia happy juga, berusaha untuk lebih positif juga, lebih positif energinya. Dan iya, berusaha berpikir positif. Ini kayak seseorang yang pengen merubah diri untuk lebih positif sih, lebih baik. Dan ada juga yang berusaha mencari tahu sesuatu. Di sini bisa juga cari tahu tentang kamu, mempersiapkan sesuatu sebelum dia datang atau cari kamu. Nggak tahu kenapa energinya ngerasa kayak lama-lama kayak seseorang yang bakalan mencari sih.
Dan ya suka lihat foto-foto kamu atau kepoin kamu dari sosial media. Dan energinya ya ini ada sesuatu yang dia tunggu tuh, relate sama temanya. Iya sih, ada seseorang di sini yang kayak agak-agak emosi akhir-akhir ini ya. Dan berusaha tenangin diri walaupun energinya naik turun banget nih emosional dia. Misalnya di detik ini dia happy, nanti 5 menit kemudian dia emosi gitu. Jadi kayak agak-agak unstable ya emosionalnya. Perasaan seseorang yang diam-diam menunggu kamu. Perasaannya entah kenapa aku ngerasa orang ini kayak dia ya, perasaannya kayak udah ngerasa ya apa sih, mau ngomong apa sih, gimana sih bingung amat sih. Nah dia ini ngerasa kayak udah gak sejalan sama kamu, kayak beda aja gitu. Entah mungkin kalian pernah konflik, berdebat atau apa, dia merasakan seperti itu ya guys. Perasaannya ada yang merasa kehilangan sih sebenarnya. Ada banyak hal yang mau dia bicarakan, dia ungkapin ke kamu nih. Perasaannya galau. Apalagi kalau kamu tuh cuek banget atau menunjukkan kamu gak peduli, itu galau. Karena orang ini masih ada feeling sebenarnya. Dan dia akan berpikir kamu udah gak ada perasaan ke dia. Wah itu kan sedih. Sedih dong. Perasaannya ada yang rindu sih, ada yang kangen nih. Dan ada yang ngerasa kamu tuh kayak sulit buat dicari atau dijangkau, kayak susah deh gitu. Dia merasa komunikasinya gak jelas sama kamu ya. Makanya ini ada seseorang yang mau datang mungkin untuk memperbaiki dulu nih komunikasinya. Ini soalnya terkait komunikasi sih. Dia berharap ya kamu juga melakukan effort yang sama seperti dirinya. Jadi jangan cuma dia aja. Kalau selama ini dia udah effort ya ada rasa capek juga sih, effort terus gitu. Apakah aku harus effort lagi? Ya iya dong kalau masih mau. Masa enggak dong? Dan dia masih merasa kamu tuh seseorang yang memang harus dia miliki. Karena kayak dia pengennya sama kamu aja saat ini. Atau memang ya kamu seseorang yang ingin dia miliki, dia dapatkan, dia harap-harapkan karena tipenya dia tuh kamu, kurang lebih seperti itu ya. Dan di sini juga perasaannya udah terikat sih sama kamu nih, apalagi yang cinta segitiga kayak susah aja gitu lepasinnya, bingung. Saking bingungnya nggak tahu keputusannya apa yang harus diambil dari cinta segitiga ini gitu ya. Dan ya kamu masih jadi orang yang penting sih buat dia. You are very important person in this world ya, itu menurut dia ya. Oke, kayaknya itu aja ya guys. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak, seseorang yang diam-diam menunggu kamu. Kalau aku mah menunggu THR aja. Siapa yang mau ngasih aku THR? Makanya aku ini ya, budak korporat. Aku bukan budak korporat, jadi aku tidak punya THR. Ada zodiak Virgo, Aquarius, Capricorn, Pisces, Sagittarius, Scorpio, Cancer, dan Libra. Inisial huruf seseorang yang diam-diam menunggu kamu.
ada D, J, B, T, S, W, L, Q, K, E, C. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your mind and soul. Bye!